Baik, perkenalkan, nama saya Dwi Putu Agus Adi Purwa Mahardika. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan materi tentang perioperatif medicine bagian durante operatif. Durante operatif sendiri adalah tentang membahas jenis anestesi yang akan diberikan selama berjalannya operasi dan juga monitoring yang dilakukan untuk maintain anestesi tersebut. Baik, ini adalah contoh kasus dari lanjutan kasus sebelumnya. Berdasarkan anamnesis, keluhan utama gerak janin baik, pecah ketuban 8 jam yang lalu. Kemudian luar ANC adanya hipertensi dan untuk organ damage tidak ada. Oke, lanjutan anamnesisnya, makan minum terakhir 3 jam yang lalu, tanda peningkatan tekanan kranial juga ada, riwayat alergi tidak ada, sistemik tidak ada, riwayat operasi dan pembiusan sebelumnya juga belum ada. Baik, untuk pemeriksaan fisiknya sebagian besar dalam batas normal, jadi tensinya agak naik, agak tinggi sedikit. Kemudian untuk di B6 nya atau bone and skin dapatkan celah interspinosum teraba dengan malapati kelas 3. Pemeriksaan penunjang untuk darah lengkap pada batas normal. Urin ditemukan protein kelas 3. Baik, lanjut mulai ke jenis anestesi. Ada 2 jenis anestesi, yaitu general dan lokal. Nanti yang lokal akan dibagi 2 lagi menjadi regional dan lokal. Fungsi teknik anestesi yang sesuai. Kenapa harus sesuai? Karena mempertimbangkan kenyamanan pasien, prosedur pembedahan berjalan lancar, kemudian meminimalisir risiko durante operatif, dan proteksi jalan nafas dan keluhan post operatif minimal. Oke, pertama adalah general anestesi. General anestesi adalah jenis anestesi yang menggunakan cukup banyak obat dan 3 golongan obat yang digunakan adalah hipnosis, analgesia, dan muscle relaksan. General anestesi adalah menyeimbangkan penggunaan 3 obat tersebut sehingga tercapai kondisi di mana pasien tidak sadar, kemudian untuk nafas diambil alih oleh ventilator. Namun untuk general anestesi adalah jenis anestesi yang kontraindikasinya paling sedikit. Kurangannya karena banyak jenis obat yang masuk sehingga rentan reaksi alergi. Lanjut dengan lokal anestesia. Lokal anestesia bisa berupa infiltrasi lokal, blok lapangan, ataupun topikal. Obat-obat yang digunakan ada dibagi menjadi berdasarkan ikatan kimianya, ada ester dan amida. Contoh masing-masing ester adalah prokain atau tetrakain, sedangkan amida contohnya lidokain dan bupivakain. Jika berdasarkan nama kerjanya, ada yang singkat atau short acting, yaitu contohnya prokain, medium contohnya lidokain, dan yang kerja lama itu tetrakain dan bupivakain. Sudah ada juga klasifikasi berdasarkan berat jenisnya, ada yang isobarik, hiperbarik, dan hipobarik. Baik, selanjutnya adalah regional anestesi. Anestesi regional adalah mengandalkan pemahaman tentang anatomi, topografi medula spinalis dan saraf perifer.
Kemudian melakukan harus mau tahu tentang farmakologi obat lokal anestesi. Ini disebabkan karena regional anestesi adalah menggunakan obat lokal anestesi, namun digunakan pada daerah yang ingin diblok seperti dengan tekniknya seperti blok plexus brachialis, analgesia regional intravena. Kalau yang ini menggunakan pembuluh darah dan mindset. Kemudian ada blok subarachnoid, ini yang cukup sering dikerjakan. Blok subarachnoid sendiri ada bagian lumbal dan ada juga kaudal, dan blok saraf tepi. Baik, pada duran take off dilakukan monitoring, diawasi oleh personel anestesi yang kompeten, evaluasi oksigen, ventilasi, sirkulasi dan suhu pasien secara terus-menerus, menjaga fisiologis dan hemostasis pada pasien selama anestesi pembedahan. Ada 4 monitor utama, yaitu EKG, respirasi, saturasi oksigen, dan tekanan darah. EKG, pada EKG kita melihat detak jantung atau ritme jantung atau heart rate maksud saya, apakah takikardi, apakah bradikardi. Kemudian ritme, kita lihat adalah ritmenya apakah normal disritm atau ada ritme lain, apakah aritmia atau disritmia. Kemudian kita harus juga melihat perubahan gambar EKG, mungkin adanya ST elevasi pada EKG-nya, atau ada gejala-gejala yang menandakan kondisi klinis lain seperti hipokalemi, hiperkalemi yang berhubungan dengan gelombang T. Respirasi, kita observasi, kita lihat penggunaan otot nafasnya, kita lihat gerakan pengembangan parunya, kita auskultasi, kita coba dengarkan suara nafasnya, yang apakah suara udaranya lancar ataukah ada curiga sumbatan. Dari dua hal tersebut coba kita analisa kegagalannya pada lung atau pada pump. Kemudian saturasi oksigen atrial adalah saturasi oksigen di atrial. Dan kemudian kita harus lihat juga proporsi ke perifer. Untuk saturasi oksigen kita juga bisa melihat pulse rate, yaitu nadinya di perifer. Lanjut dengan tekanan darah. Tekanan darah bisa dinilai dengan 2 metode. Non-invasive blood pressure monitor, itu seperti yang sudah sering kita lihat menggunakan mindset, dan ini dapat di setel baik diukur tiap 1 menit, tiap 5 menit, atau 10 menit sesuai dengan kebutuhan. Namun hasil yang diberikan adalah tiap ukuran tersebut. Sedangkan ada yang invasive blood pressure, ini adalah pengukuran yang hasilnya akan berubah tiap detik. Ini direkomendasikan pada tindakan operasi atau tindakan bedah yang memungkinkan adanya tensi yang naik turun seperti pada bedah jantung contohnya. Ada beberapa monitor lain seperti melihat posisi ETT, CNS, melihat hemodinamik, kesadaran, temperatur, dan monitor juga keadaan setelah ekstubasi. Proses pemulihan, kita pasti mengharapkan untuk pasien bangun perlahan dan keluhan sedikit. Namun sebelum mengakhiri anestesi tetap perlu disiapkan alat bantuan hidup dan pemantauan pasca lepas obat-obatan. Proses penyembuhan sendiri dimulai saat obat anestesi dihentikan, dan pada kasus regional anestesi proses pemulihan dimulai sejak obat terakhir dimasukkan.
Baik, simpulannya, durante operatif bertujuan untuk monitor pasien yang dioperasi sesuai dengan jenis anestesi yang digunakan, mulai dari rencana teknis anestesi hingga pasien pulih dari bius. Kita melihat kasusnya kembali. Baik, jika melihat pada kasus tersebut, maka pasien adalah ASA kelas 3 dengan gravida preeklamsi berat saat ini tanpa HELP dan tanpa tanda-tanda impending eklamsia telah diberikan loading NGS 4. Fungsi ginjal hati dalam batas normal, puasa tidak cukup atau kurang puasa dengan kesulitan intubasi, yaitu malampati kelas 3. Maka diputuskan untuk melakukan anestesi dengan metode atau teknik regional anestesi, yaitu subarachnoid block. Baik, mungkin sekian dari saya untuk durante operatif. Semoga dapat membantu.